Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hadi Al-Mahdi dengan NIM 2008304081, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6, Fakultas Usuluddin dan Adab. Pada video kali ini saya akan membuat suatu video yang menjelaskan pergadaian di salah satu negara guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir tematik hukum dan ekonomi. Adapun negara yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu negara Singapura. Iya, negara Singapura. Singapura atau Republik Singapura adalah sebuah negara pulau dan negara kota di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya. 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa, terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, dan berbagai keturunan Asia. Penduduk Singapura adalah orang yang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terdapat kedua di dunia setelah Monaco. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam indeks globalisasi tahun 2006. Adapun hukum ekonomi syariah di Singapura adalah sebagai berikut. Menurut Ahmadi, tahun 2014 telah melakukan studi atas wacana Singapura sebagai pusat keuangan Islam dunia. Dalam studinya, ia mengemukakan bahwa Singapura telah mengklaim dirinya sebagai negara minoritas Muslim yang sukses menerapkan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan negara-negara Muslim yang telah lama menerapkan sistem ekonomi syariah. Namun, belum berani mengklaim dirinya sukses dalam menerapkan suatu sistem ekonomi Islam. Kemudian, menurut Mardiah, berkembangnya sistem ekonomi syariah di Singapura dianggap membawa keuntungan tersendiri daripada sistem ekonomi konvensional. Adapun di dalamnya terdapat dua hal yang mendasari perkembangan ekonomi syariah di Singapura, yakni tumbuhnya ekonomi syariah yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional dan tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalis. Adapun penerapan ekonomi syariah di Singapura yaitu mendasari pada dua hal. Pertama, tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi syariah sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan sistem ekonomi syariah di Singapura berkembang pesat dengan diawali bukanya Islamic window pada bank-bank tertentu, serta kemudahan regulasi yang diberikan oleh Monetary Authority of Singapore, yang terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS atau Monetary Authority of Singapore, serta FDI, SWV, dan petrodolar akan memainkan peranan penting dalam ekonomi syariah Singapura bidang usaha, baik ekspansi bisnis, kemitraan, dan pengawasan regulasi.
Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di Singapura didukung oleh pemerintahan mereka melalui statementnya untuk menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan syariah sekaligus membangun kerangka hukum yang dapat mempermudah industri yang berkembang di Singapura. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan tentang pegadaian di negara Singapura. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.